Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk berkunjung ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga, tetangga, yang sebagian besar mereka beragama Muslim. Dan di kampung inilah saya bertumbuh sebagai seorang Kristen, di lingkungan sebagian besar tetangga kami beragama Muslim. Kami hidup rukun dan damai, dan setiap saya pulang ke kampung, sebagai seorang pendeta, saya selalu disambut dengan kasih sayang, bahkan dipeluk-peluk sama ibu-ibu yang mereka tahu sejak dari kecil saya bertumbuh besar dengan asuhan kasih sayang dari mereka. Inilah kampungku, kami hidup sangat rukun dan damai, saling mengasihi, saling mencintai. Inilah kampungku, inilah saudara-saudaraku. Shalom sahabat penuai akhir zaman, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslim yang telah diubahkan hidupnya oleh Tuhan dan menjadi seorang pendeta. Seperti apa kesaksiannya? Mari kita tonton bersama-sama. Saya lahir dari keluarga yang sama sekali bukan Kristen. Jadi keluarga besar saya dari seberang, dan saya masih ingat betul waktu itu saya SMP, saya punya teman namanya Edi. Nah, teman saya ini adalah seorang Kristen yang taat. Jadi setiap dia mau belajar, dia selalu mengawali dengan doa. Dan saya masih ingat dia pakai kalung salib yang ada Yesus pakai celana dalam, terus kemudian tergantung. Dan saya selalu ngebully Edi. Saya selalu bilang begini, Edi, ngapain sih salib dicium-cium? Ngapain sih Tuhan yang pakai celana dalam dicium-cium? Dan tahukah Anda semua, sejak SD, SMP, bahkan menengah ke atas, saya tidak pernah peringkat 3. Saya selalu peringkat 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan saya dianggap sebagai siswa yang paling berprestasi. Sedangkan teman saya Edi adalah siswa yang taat pada agamanya, taat pada kekristenannya, tapi nilainya selalu jeblok. Sekalipun setiap hari dia lipat tangan berdoa, dia cium kalung salib, setiap menunggu hasil akhir dari semester, selalu nilainya jeblok. Kalau nggak peringkat 10, ya peringkat 15 atau peringkat 20. Sedangkan saya selalu menganggap diri saya sangat pintar. Sedangkan saya selalu menganggap diri saya berprestasi. Saya selalu peringkat 1, 2, 1, 2. Karena itu saya selalu rendahkan Edi. Saya selalu bilang, pantesan kamu gak bisa dapat peringkat. Karena Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang jorok, pakai celana dalam, plus mati. Tapi saya masih ingat, saat itu Edi bilang begini, kamu tahu gak kenapa Yesus mati? Yesus mati karena dia mengasihi semua manusia. Kasih itu bukan hanya omongan, tapi kasih itu harus dibuktikan. Dan bukti daripada orang itu mengasihi adalah ketika orang itu mau mati bagi orang yang dikasihinya. Dan perkataan itu yang kemudian mentobatkan saya, mengubahkan hidup saya, dan kemudian menjadikan saya menjadi seorang anak Tuhan yang menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat hidup saya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya rindu untuk membagikan apa yang saya alami kepada semua orang, terutama kepada keluarga saya. Saya rindu untuk berbagi dengan kebahagiaan yang saya alami. Karena itu, saya memutuskan untuk saya melayani Tuhan dan memberikan hidup saya sepenuh waktu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab saya tahu Alkitab berkata bahwa surga bersorak bukan waktu saya kaya. Surga bersorak bukan waktu rumah saya bertambah banyak. Surga bersorak bukan waktu ketika saya punya fasilitas lebih daripada orang lain. Tapi surga bersorak ketika ada satu jiwa yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Karena itu yang saya lakukan adalah saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Karena saya tahu menjadi seorang hamba Tuhan adalah sebuah kehormatan untuk saya bisa berbagi kebahagiaan ini kepada semua orang. Sampai hari ini Tuhan percayakan saya untuk
bisa datang dan melayani dari Sabang sampai Merauke dan ke bangsa-bangsa, dan saya melihat ternyata tidak ada kebahagiaan yang terbesar yang saya bisa rasakan selain melihat orang-orang mereka menerima Kristus Yesus dalam hidup mereka. Ada yang mereka rusak hidupnya, hancur hidupnya, jauh daripada Tuhan, membenci orang tua, bahkan hampir bunuh diri. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan pakai hidup saya untuk membawa mereka dekat dengan Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang saya rasakan ketika saya berbagi bahwa tidak ada satupun Tuhan yang mau mati buat umatnya, menyelamatkan umatnya, datang ke dunia, kecuali apa yang Yesus Kristus buat di atas kayu salib, demi Dia buktikan Dia mengasihi kita. Suka dukanya menjadi seorang hamba Tuhan, ya sukanya banyak, dukanya nggak ada. Karena saya selalu melihat dan saya selalu punya prinsip dalam kehidupan saya, tidak ada duka dalam pelayanan. Sekalipun kelihatannya duka, tapi itu adalah sukacita, bagian dari proses kehidupan. Menjadi seorang hamba Tuhan itu terkadang seringkali disalah mengerti. Contoh, waktu tidak punya apa-apa, masih naik angkot kanan kiri, masih lusuh-lusuh, orang kemudian menghakimi saya, dianggap bahwa saya adalah seorang anak muda yang tidak punya masa depan yang baik. Tapi ketika Tuhan memberkati, juga dihakimin orang. Orang selalu bilang, itu hamba Tuhan kedagingan, itu hamba Tuhan yang makan duit jemaat. Terkadang saya bingung juga. Tapi saya belajar bahwa menjadi seorang hamba Tuhan, setiap omongan, setiap cacian, setiap kata-kata rendahan, saya belajar untuk saya menerima bahwa itu adalah bagian dari proses kehidupan saya, untuk saya senantiasa tetap rendah hati untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya seringkali disalah mengerti, saya seringkali dilecehkan, saya seringkali direndahkan. Bahkan saya pernah dalam keadaan satu kali saya diundang pelayanan, dan hari itu saya masih ingat, saya masih naik angkot. Kemana-mana saya kadang bawa Alkitab, bawa gitar untuk melayani kemana-mana. Satu kali saya diundang di sebuah persekutuan, saya diundang untuk saya berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Begitu saya sampai di persekutuan itu, tiba-tiba ada seorang pengusaha yang kaya. Dia bersaksi bagaimana perjalanan hidupnya sampai dia diberkati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Worship leadernya dia datang kepada saya sambil berkata begini, "Gak usah khotbah ya, soalnya jatahnya sudah diambil oleh pengusaha yang kesaksian." Dan hari itu saya merasa, Tuhan, apakah karena aku hamba Tuhan kecil, apakah aku hamba Tuhan yang mungkin naik angkot, terus kemudian aku diperlakukan seperti itu. Dan hari itu saya sama sekali tidak berkhotbah. Hari itu saya sama sekali tidak menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya tidak ada kata marah, tidak ada kata tidak suka kepada persekutuan itu, tapi saya menerima dengan rendah hati karena itu adalah bagian dari proses kehidupan saya. Pernah juga satu kali salah satu teman saya terus kemudian bilang kepada saya seperti ini, "Kamu mau jadi hamba Tuhan? Kalau kamu jadi hamba Tuhan, nanti anak istrimu mau dikasih makan apa?" Saya mengalami itu, saudara. Saya tahu apa artinya direndahkan. Saya tahu apa artinya dikecilkan. Saya tahu apa artinya saya dipandang sebelah mata. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menyerah. Untuk saya tetap setia kepada panggilan hidup saya. Untuk saya tetap setia, untuk saya mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil sukacita anugerah Tuhan kepada semua orang. Bahkan satu kali saya pernah diundang, tiba-tiba ada DM yang masuk di Instagram saya. Kejadian ini baru sekitar 4-5 bulan yang lalu. Tiba-tiba saya di DM, dan orang yang mend-DM saya di Instagram, dia minta jadwal pelayanan saya. Ketika saya berikan jadwal pelayanan saya, kemudian dia minta nomor pribadi saya. Kemudian dia telepon saya. Setelah dia telepon saya, dan kemudian kami sepakat bahwa di tanggal sekian saya bisa untuk melayani firman di tempat yang dia undang untuk saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Nah, tiba waktunya, saya masih ingat hari itu ibadahnya sekitar jam 7 malam, tempatnya di Tangerang. Menurut telepon dan WhatsApp pribadi yang masuk ke saya,
begitu saya sampai sekitar jam 6 di Tangerang, saya menemukan bahwa alamat yang dia kasih adalah alamat yang dia berikan adalah alamat palsu. Memang benar ada deretan ruko-ruko, tapi ternyata itu adalah ruko-ruko kosong yang tidak digunakan. Nah, sekitar jam 6:30 kemudian saya telepon dia. Begitu saya telepon dia, tiba-tiba nomornya tidak aktif. Dan tahukah saudara, saya juga tidak marah, saya masih tunggu jam 7 lewat. Kemudian saya telepon, nomornya juga tidak aktif. Dan saya baru sadar, ternyata bahasa kasarnya, saya dikerjain dalam pelayanan. Saya sudah datang, saya nyetir sendiri sejak dari jam 4, berangkat dari tempat saya tinggal ke Tangerang. Saya nyetir sekitar 2 jam. Begitu sampai di sana, ternyata gedung gerejanya tidak ada, dan nomornya tidak aktif. Dan saya baru tahu bahwa ternyata yang telepon saya, yang mengundang saya, adalah orang yang saya bisa menyebut adalah orang yang iseng, berusaha untuk mengerjain saya. Sampai kemudian saya punya kenalan, seseorang yang bekerja di badan intelijen. Kemudian saya coba tanya, nomor ini, Instagram ini sebenarnya atas nama siapa? Jadi saudara, kalau saudara punya Instagram, kalau saudara membuat Instagram baru, saudara harus mencantumkan nomor pribadi saudara. Dan mungkin yang telepon saya, yang berusaha untuk ngerjain saya mungkin lupa bahwa setiap nomor telepon itu harus diregistrasi dengan KK dan KTP. Dan saudara, kemudian teman saya berkata kepada saya bahwa nomor atau Instagram yang saya berikan untuk diselidiki dan dicek atas nama siapa. Kemudian teman saya bilang begini, "Brother, nomor telepon dan Instagram atas nama ini terdaftar atas nama ini, dan ini." Saudara, yang membuat saya agak shock dan terkejut adalah ternyata pemilik daripada akun Instagram itu adalah rekan satu bangku studi di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Ketika 8-9 tahun yang lalu saya menempuh pendidikan di sana. Saya tahu orangnya dengan persis nama lengkapnya. Artinya hari itu dia telepon saya, dia berusaha untuk ngerjain saya, sampai saya nyetir 2 jam di tempat pelayanan yang sama sekali tidak ada. Saya bisa marah, saya bisa kecewa, tapi saya belajar dalam pelayanan jangan pernah marah. Anggaplah mereka adalah orang-orang yang dikirim untuk memproses kehidupan kita, agar kita lebih merendahkan hati di hadapan Tuhan. Anggaplah mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk kita belajar mengasihi, untuk kita belajar mengampuni, untuk kita belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Sampai tidak ada satupun dari kalimat yang keluar daripada kita untuk kita tidak suka dengan mereka. Sebab saya punya prinsip hidup, bagian saya adalah bukan untuk disukai semua orang, tapi bagian yang harus saya lakukan adalah saya mengasihi semua orang. Pesan saya bagi setiap hamba-hamba Tuhan, apapun yang kau alami saat ini, tetap setia dalam panggilan. Karena menjadi seorang hamba Tuhan, itu adalah panggilan yang terhormat. Sekalipun dengan air mata, percayalah bahwa setiap air mata Tuhan akan ubah menjadi permata suatu saat nanti. Tetap setia pada panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetap setia melayani, tetap setia berbagi, tetap setia membawa orang untuk dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya, ketika sudah tiba waktunya, ketika Tuhan memanggil kita, maka kita punya kebanggaan tersendiri bahwa hidup kita sudah menjadi berkat, dan lewat hidup kita ada banyak orang, mereka dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Puji Tuhan. Saudara, terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih Pak Gembala, Pak Supra, Ibu, seluruh staf diaken majelis yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Sudah lama sekali kita gak ketemu, hampir setahun. Tapi saya percaya bahwa setiap hidup kita, setiap hari bicara tentang anugerah Tuhan. Amin. Makanya begini ya, saudara, tanda orang yang bertobat bukan hanya saudara tidak mabuk lagi, tidak ngerokok, apalagi tidak main judi. Tanda orang yang bertobat, arah hidupnya itu sudah berubah.
Begini, ada orang Kristen yang ngakunya sudah bertobat, tapi arah cara berpikirnya bukan lagi tentang Tuhan, tapi tentang dirinya sendiri, yang dia bangun tentang kerajaannya. Saya percaya bahwa orang yang benar-benar berubah, orang yang benar-benar bertobat, arah hidupnya itu Pak, bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang Tuhan dan kerajaannya. Amin. Makanya begini ya, hidup itu begini Pak, jangan mementingkan diri sendiri, tapi pentingkan apa maksud dan rencana Tuhan untuk jiwa-jiwa dan terutama untuk kerajaannya. Nah saudara, seringkali dalam hidup kita selalu mengalami yang satu ini. Yang satu ini selalu kita alami dan kita hadapi setiap hari. Apa sih nama yang satu ini? Namanya masalah. Saudara, apa sih masalah? Kalau saudara tanya kepada saya, masalah adalah saat atau kondisi waktu di mana yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang saudara inginkan. Maka kita sepakat bahwa kalau ada keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita akan simpulkan dan kita akan munculkan satu nama, namanya adalah masalah. Dan celakanya adalah begini, setiap hari Pak, setiap waktu kita pasti ngalamin dan menghadapi yang namanya masalah. Makanya begini, Tuhan tidak pernah berjanji saudara ikut Tuhan hidupmu bebas dari masalah. Tuhan tidak berjanji bahwa saudara ikut Tuhan hidupmu seperti jalan tol atau karpet merah. Makanya saudara pelajari dalam Alkitab, setiap orang yang muncul dengan orang-orang hebat, selalu mereka menghadapi yang namanya ini, masalah. Cuma masalah itu tergantung bagaimana cara kita memandangnya, bagaimana cara kita menilainya. Banyak orang Kristen justru karena masalah, hidupnya nggak berubah, hidupnya nggak bertumbuh, imannya nggak kuat. Makanya kalau saudara tanya ke saya, Pak, Kristen itu harusnya dibangun atas dasar apa? Saudara jangan pernah membangun kekristenan atas dasar berkat ataupun mujizat. Di Israel ada satu tempat yang sangat terkenal, namanya Kapernaum. Nah, Kapernaum ini adalah tempat di mana Yesus tinggal di situ, dan yang lebih luar biasanya adalah Kapernaum tempat di mana Yesus banyak melakukan mujizat. Kapernaum ini kota yang sangat terkenal. Yesus tinggal di situ, Petrus tinggal di situ, bahkan Yesus melakukan banyak mujizat di satu kota yang namanya Kapernaum. Jadi Kapernaum ini kota mujizat. Tapi sayang banget Pak, sayang sekali. Kota yang penuh mujizat, kota yang penuh dengan tanda heran dan keajaiban, pada akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Apa yang salah sih? Yang salah begini, kota itu memang penuh dengan mujizat. Kota itu memang penuh dengan berkat, tapi sayang orangnya tidak mau bertobat. Nah, untuk membuat seseorang bertobat, maka muncullah yang namanya ini Pak, masalah. Jadi tidak selamanya masalah itu buruk, tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Saudara jangan bilang begini, Pak, masalah itu Pak seperti gelap malam. Iya, seperti gelap malam kalau saudara tidak punya lampu terang. Ada banyak orang di dalam hidup seperti itu. Ketika menghadapi masalah, masalah itu seperti malam yang gelap. Padahal mereka lupa bahwa malam gelap itu diizinkan untuk membuat cahayamu itu terang, sayang. Kayaknya saudara ini kayaknya kaku banget kayaknya. Coba bilang kanan kiri, masalah itu baik. Makanya kalau saudara dengan Tuhan, jangan cuma berpikir begini, ikut Tuhan bebas dari masalah, ikut Tuhan ngalamin mujizat. Saya setuju Pak, iya dan amin. Tapi pelajari dalam Alkitab bahwa orang-orang yang ngalamin berkat dan mujizat, tapi hidupnya tidak ditempa dengan masalah, mereka gak pernah kuat. Coba saya mau tanya kepada saudara, 5 roti 2 ikan, berapa orang yang kenyang? 5.000. Pertanyaan saya, ketika mereka ngalamin masalah, ketika Yesus ngalamin masalah mau disalib, mereka ada gak? Gak ada Pak, karena mental mereka itu cuma mental ini, mental berkat, tapi bukan mental proses. Dan masalah diizinkan Tuhan untuk ini, memproses hidup saudara. Makanya Pak, tidak selamanya masalah itu buruk. Terkadang dalam hidup Tuhan harus izinkan malam hari datang untuk membuat bintangmu bercahaya. Makanya tidak ada pelangi kalau tidak ada petir dan hujan yang datang. Ini kan tergantung cara kita melihat. Makanya begini Pak, kalau saya melihat dengan mata yang jelas, saya bisa bedakan. Saudara pakai baju warna apa? Kalau saya ngelihat mata dengan mata yang jelas. Saya lihat ada yang pakai baju biru, ibu pakai baju putih, sebelah sana pakai baju merah, di belakang pakai baju kuning. Karena ngelihatnya jelas. Kalau saya ngelihat saudara dengan mata yang jelas, maka saya akan bisa bedakan warna baju apa yang saudara pakai. Tapi Pak, kalau saya pakai kacamata hitam nih, gak tahu kenapa semuanya kelihatan gelap. Ini jemaat Betani Kendari gelap semua kelihatannya.
Padahal kalau saya pakai mata yang jelas, saya bisa bedakan warna baju yang saudara pakai. Tapi karena saya pakai kacamata hitam, saya ngelihat ibu yang tadi, bapak yang tadi pakai baju biru kok gelap ya Pak. Ibu yang di sebelah pakai baju putih kok gelap ya. Yang di sebelah sana Pak, kok gelap juga. Yang di sebelah sana tadi yang pakai baju kuning, saya lihat kok gelap juga. Terus kemudian saya bilang begini, Pak Supra, kok jemaatnya semuanya gelap Pak? Saudara, kalau saya lihat semua keadaan gelap, yang salah bukan saudara. Tapi yang salah, matamu saya yang salah. Seringkali dalam hidup, kita salah melihat masalah karena cara pandang kita yang salah. Berapa banyak kita pakai mata yang salah ketika kita ngalamin yang namanya masalah. Coba, kita itu sering Pak pakai kacamata hitam untuk menilai hidup orang. Betul nggak? Betul. Halo? Makanya begini, lepas kacamatamu, jangan pakai kacamata hitam supaya saudara melihat semuanya dengan jelas. Tidak selamanya masalah itu buruk, sayang. Bahkan kalau saudara lihat, jangan lihat Daud yang jadi raja. Kapan sih Daud jadi raja Pak? Bukan ketika diurapi pakai minyak itu, bukan. Itu tanda dia diurapi jadi raja. Tapi saat dimana Tuhan tuntun dia jadi raja, dia harus menghadapi masalah besar. Namanya Goliat. Nah Goliat yang saudara hadapi, itu untuk membuat saudara pada satu titik di mana Tuhan mempromosikan dan memberkati hidup saudara. Aduh. Makanya mental Pak mesti beda. Cara melihatnya itu mesti beda. Di antara semua prajurit Israel, ketika Goliat datang, semua ketakutan. Bayangin tuh. Mereka percaya mereka punya Tuhan. Mereka percaya mereka diurapi. Tapi begitu Goliat datang, semuanya Pak kencing di celana. Mereka ketakutan. Sampai kemudian itu didengar sama Daud. Sampai Daud bilang begini, siapa sih dia yang menghina Tuhannya kita? Siapa sih orang yang tidak bersunat yang menghina Tuhannya kita? Saudara, semua suara yang didengar tentang Goliat, semua ketakutan. Tapi Daud bilang begini, siapa sih dia? Di lembah terbantin, Goliat itu teriak-teriak. Karena tidak ada satupun orang yang berani untuk menghadapi Goliat. Di lembah terbantin, suaranya kedengeran. Di antara puluhan ribu orang Israel. Dan sayang, puluhan ribu orang Israel ketakutan dengan suara Goliat. Tapi satu orang ini Pak, dia bilang gini, siapa sih dia? Di antara suara Goliat dia tebarkan ketakutan. Sampai Goliat bilang begini, mana? Lawan aku dong. Ketika semua ketakutan, suaranya didengar sama satu orang. Dia ini siapa sih? Tuhan itu butuh begini Pak, bukan suara mayoritas. Tapi Tuhan itu butuh suara sekalipun sendiri bersama dengan Tuhan, itu mayoritas. Hanya Daud loh yang berani menghadapi. Padahal Daud tidak terlatih di medan pertempuran. Tapi Daud terlatih di medan penggembalaan. Tahu gak saudara? Latihan Daud yang paling keren itu apa? Dia bukan seorang pemanah yang ulu. Dia bukan seorang prajurit yang tahu bagaimana cara bawa pedang. Tapi dia seorang hamba Tuhan yang tahu bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Makanya ketika Daud menghadapi Goliat, Saul bilang begini, pakai senjataku, pakai jubahku. Daud ngerasa keberatan Pak. Kenapa ngerasa keberatan? Sampai kemudian dilepas jubahnya Saul itu. Karena dia nggak terbiasa pakai itu. Dia nggak biasa Pak main pedang. Dia biasanya main pakai nama Tuhan. Makanya dalam hidup Pak untuk menghadapi musuh, jangan main pedang-pedangan sayang. Pakai nama Tuhan. Makanya ketika Daud di lembah terbantin, Goliat bilang begini, anjingkah aku sehingga engkau datang kepadaku tidak membawa pedang. Saudara tahu gak yang dilakukan Daud apa? Daud itu Pak mentalnya sudah menang sebelum berperang. Buat Daud begini, untuk menghadapi Goliat gak perlu pedang. Pakai ketapel aja, selesai. Karena yang paling penting bukan ketapelnya. Yang paling penting Pak, bukan umbannya. Makanya Daud bilang begini, kamu datang dengan membawa pedang. Tapi aku datang dalam nama Tuhan. Orang yang datang dalam nama Tuhan pasti hidupnya penuh dengan kemenangan. Trust me. Oh ya, makanya begini, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana. Judulnya adalah menang atas masalah. Karena tidak semua orang menang atas masalah. Ada banyak orang menang atas berkat. Tapi tidak semua orang Pak menang atas masalah.
Seringkali hidup kita gagal dan kalah cuma karena satu urusan ini. Masalah. Nah, satu kali Tuhan marah kepada orang Israel. Sampai kemudian Musa itu tegur orang Israel. Bilangan 14. Saudara bersuka cita, katakan amin. Bilangan 14 ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang telah kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. 23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang telah menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara, orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Mereka masuk di padang gurun. Mereka tuh suka marah sama Tuhan. Tahu nggak marahnya orang Israel itu apa? Marahnya orang Israel itu gini, Musa, kami lapar. Musa, kami haus. Berapa banyak nih mental orang Kristen model kayak begini Pak Supra. Hidupnya cuma takut masalah lapar dan haus. Makanya banyak mental orang Kristen kalau di gereja Pak, cuma cari urusan lapar dan haus. Kalau saudara dalam hidup buka toko cuma cari lapar dan haus, gak usah pakai Yesus. Orang yang gak kenal Tuhan juga cari itu. Kalau saudara kerja di bank cuma urusan lapar dan haus, gak usah dengan Yesus Pak. Orang yang gak percaya Tuhan juga cari itu. Nah banyak orang mentalnya salah. Mentalnya cuma lapar, haus. Mentalnya apa? Berkat, mujizat. Makanya saya gak heran Tuhan marah di Kapernaum. Tuhan marah di Kapernaum karena sudah banyak ngalamin mujizat, tapi orangnya gak bertobat. Tahu gak saudara? Pertobatan itu jauh lebih penting daripada berkat yang saudara dapatkan. Kalau ada hal yang saudara datang hari ini, bukan cari berkat, bukan. Pak, saya gak ngomong berkat itu salah. Saudara yang suka stalking di Instagram saya sudah pasti saudara tahu. Saya itu kalau sama Tuhan Pak, gak pengen cari berkat, enggak. Saya lebih pengen cari Tuhan yang memberkati daripada berkatnya. Bukan pada tangannya, tapi pada pribadinya. Kalau saudara dapatkan pribadinya, kekayaan surga pasti saudara dapatkan. Nah hari itu Tuhan marah. Tuhan marah gini, semua orang yang sudah melihat tanda-tanda mujizat. Mereka ngelihat loh tanda mujizat. Mereka ngelihat berkat. Tapi Tuhan bilang begini, mereka tidak akan masuk ke negeri yang aku janjikan. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka lihat laut Teberau terbelah. Orang Israel gak perlu kupas bawang, rica, tomat, makanan dari sorga turun Pak. Kurang apa Tuhan buat? Satu aja, kurang ajar mereka untuk lihat cara berkat Tuhan. Tapi mereka bilang sama Tuhan, Musa, kami lapar. Musa, kami haus. Kalau mental kita masih seperti itu Pak, apa bedanya kita dengan mereka? Sampai kemudian karena mereka cuma takut lapar dan haus, mulut mereka suka menista Tuhan. Makanya orang Israel itu Pak, kalahnya di urusan satu ini. Tolong jangan tersinggung. Urusan apa? Mulut. Orang Israel kalah Pak di urusan ini. Mulut. Mulutnya suka marah sama Tuhan. Mulutnya suka komplain sama Tuhan. Mulutnya suka menggerutu sama Tuhan. Seringkali gini, kita menang di urusan tangan yang menyembah, tapi kita kalah di urusan mulut yang harus bertobat. Saudara marah ya sama saya? Oh iya Pak, seringkali Pak, respon yang salah itu keluar dari mana? Mulut. Ini yang orang Israel lakukan. Sedikit mereka lapar, mereka bilang begini, Musa, kami mati Musa. Musa, mati gue Musa. Musa, kami haus. Musa, lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Padahal di Mesir dia jadi budak. Sampai kemudian Tuhan marah. Semuanya yang sudah melihat mujizatku, yang sudah ngalamin berkatku, tidak akan masuk ke negeri yang aku janjikan. Namun, ayat berikutnya, saya suka dengan orang ini. Alkitab bilang begini, ketika semuanya. Waduh, semua. Ketika semuanya, terus klip berikutnya, dia bilang begini. Ketika semua tidak masuk dalam tanah perjanjian. Kita baca sama-sama saudara 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb. Karena apa saudara?
karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan, ketika semuanya udah ditolak, tiba-tiba muncul Pak satu nama, Kaleb. Ketika Tuhan marah, semuanya udah gak usah lah masuk dalam tanah perjanjian. Semuanya gak usah menikmati berkat Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, tetapi hambaku Kaleb. Kenapa? Karena lain jiwanya dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Makanya gini Pak, hidup itu perlu dengan Tuhan sepenuhnya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, kenapa sih Tuhan menolak persembahan Kain? Dan Tuhan menerima persembahan Habel? Sederhana kok. Kain dan Habel itu sama-sama mempersembahkan korban. Cuma Tuhan menerima persembahan Habel, Tuhan menolak persembahan Kain. Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada kalimat dengan jelas bilang begini. Ketika Habel mempersembahkan domba yang terbaik, ternak yang terbaik, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Nah, kata sebagian itu banyak multitafsir sih, sebagian. Bisa setengah, bisa seperempat, bisa 20%, atau bisa cuma 5%, atau 1%. Di antara semua persembahan, Tuhan terima persembahan Habel karena dikasih Pak dengan sepenuhnya. Makanya kalau saudara datang ke Tuhan, kasih hati saudara sepenuhnya sama Tuhan. Gak usah takut dengan urusan berkat Pak. Hidup itu gini, gak usah bingung sama berkat, gak usah. Justru terkadang mental yang siap diberkati itu Pak jauh lebih penting daripada berkatnya. Makanya saudara tidak akan pernah temukan dosanya Daud itu apa waktu Daud masih miskin. Ya, saudara gak akan pernah temukan dosanya dia apa. Tapi ketika Daud sudah kaya, jadi di otak Pak pembunuhan atas kematian Uria. Karena yang salah bukan berkatnya. Yang salah adalah mental yang tidak siap diberkati. Makanya proses itu Pak membentuk kita untuk kita supaya tidak lupa ketika diberkati hidup kita tidak kemana-mana. Nah hari itu ketika semuanya ditolak Tuhan bilang, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ikut Tuhan itu Pak harus mesti sepenuhnya. Ngasih ke Tuhan itu Pak harus sepenuhnya. Hati juga harus sepenuhnya. Terus. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Pertanyaan saya, siapa sih Pak Kaleb ini Pak? Kita akan belajar ya, siapa sih orang ini? Di antara semua ditolak sama Tuhan, kok orang ini diambil sama Tuhan? Di antara semuanya Tuhan udah gak mau, satu orang ini Pak, nanti ada satu orang lagi namanya Yosua, dikenan oleh Tuhan. Siapa sih orang ini? Gini, satu kali orang Israel minta supaya masuk dalam tanah perjanjian. Saudara mau hidup kita masuk dalam tanah perjanjian, katakan amin. Nah, ketika orang Israel mau dibawa masuk dalam tanah perjanjian, maka Tuhan meminta lewat Musa untuk mengambil masing-masing suku satu orang untuk melihat negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Israel itu ada 12 suku. Maka diambillah masing-masing suku, masing-masing itu satu orang, untuk mewakili sukunya melihat negeri yang diberkati oleh Tuhan. Maka dipilihlah 12 orang Pak. Ketika dipilih 12 orang itu diminta sama Musa. Coba kamu lihat negeri yang Tuhan janjikan itu. Makanya negeri itu hari ini masih tetap jadi konflik. Karena itu sudah Tuhan janjikan. Nah ketika mereka diutus sama Musa, maka 12 orang ini Pak masuk ke tempat, ke negeri yang ternyata penuh susu dan madu. Kita selalu mau begitu. Kita tuh mau begini. Hidup diberkati, kaya raya, mati masuk surga. Kita suka Pak. Ya benar kan? Atau saudara mau? Hidup melarat, surga juga gak dapat? Enggak, semua kita mau. Hidup diberkati, apalagi kaya raya. Saudara jangan salah. Tidak ada yang salah Pak dengan kata kaya. Jangan seorang rohani bilang begini, Pak saya gak suka Pak kaya Pak. Kenapa? Saya miskin saja Pak supaya saya rendah hati. Sini saya doakan supaya tambah melarat, supaya tambah rendah hati. Tidak salah Pak dengan kata kaya. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh kerja dan mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati. Makanya begini, berkat itu cuma akibat, berkat itu bukan sebabnya. Temukan sebabnya, maka akibatnya pasti akan datang. Kalau saudara mau menuai buah durian, ya tanam benih durian dong. Zaman sekarang, makanya orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Pak, pasti sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Pasti. Ada orang yang bilang begini, Pak
Saya percaya Pak, kalau saya tidur Pak, pasti saya diberkati oleh Tuhan. Yes dan amin. Alkitab bilang begini, kamu tidur, kamu diberkati oleh Tuhan. Betul. Tapi kalau tokomu udah 20. Tahu maksud saya saudara? Benar, ayat itu akan berlaku buat saudara. Kalau kerjaan saudara udah beres. Kalau kerjaan saudara belum beres, jangan tidur-tiduran. Ada banyak orang yang pakai ayat sembarangan untuk membenarkan kemalasannya dia. Nah hari itu ketika Tuhan kirim 12 orang ini, mereka lihat Pak, satu negeri itu sangat subur. Udah, penuh susu, penuh madu, berlimpah. Makanya bilangan berikutnya, Alkitab bilang begini saudara. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, apa saudara? Kami sudah masuk ke negeri yang kemana kau suruh kami pergi. Dan memang negeri itu apa saudara? Negeri itu apa? Berlimpah-limpah. Ketika 12 orang ini diutus masuk ke tempat, ke negeri, di mana negeri itu, tanah itu diberkati, penuh susu, penuh madu, subur. Mereka bilang begini, kami sudah masuk ke negeri yang kau suruh. Dan memang Alkitab bilang begini, negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan mereka bilang, ini loh hasilnya. Keren gak Tuhan? Mereka diutus satu tempat Pak, bukan tanah yang gersang. Tanah itu penuh susu dan madu bahkan sampai hari ini. Tanah itu tanah perjanjian. Tanah yang penuh susu dan madu. Dan Tuhan utus 12 orang. Kalian 12 orang lewat Musa masuk. Lihat, coba lihat tanah itu. Begitu mereka masuk, mereka lihat. Wah, berkat, susu, madu, berlimpah. Ketika mereka pulang Pak, 12 orang itu. Ketika mereka pulang ketemu Musa, mereka bilang begini. Kami sudah masuk. Dan memang kami melihat negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa hasil Pak. Ini loh Musa hasilnya. Negeri itu berlimpah. Inilah hasilnya. Saya mau tanya, kita suka hasil? Kita suka hasil? Halo, kita suka hasil? Kita suka hasil Pak. Makanya mereka bawa hasilnya sama Musa. Ini loh hasilnya. Cuma Pak, ayat berikutnya gak enak. Kenapa? Mereka bawa hasil, mereka liatin ke Musa, tapi ayat berikutnya bilang begini, hanya bangsa yang diam di sana, apa saudara? Kuat-kuat terus, dan kota-kotanya berkubu terus, dan sangat besar terus, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Mereka gini, mereka lihat negeri itu, wah, berkat, berlimpah, sukses, diberkati, berlimpah, kaya. Mereka bawa hasilnya, cuma hanya bangsa yang diam di sana kuat-kuat. Berapa banyak kita kayak begitu Pak? Mau diberkati, mau berkatnya, tapi tidak suka dengan proses dan tantangannya. Come on. Jemaat Kendari kok sedih ya wajahnya ya? Salah khotbah saya. Mereka suka pada berkatnya, tapi sayang, mereka tidak suka dengan tantangannya. Karena pada faktanya adalah, mau diberkati, yes. Mau masuk dalam tanah perjanjian, yes. Hanya raksasanya besar Pak. Orangnya kuat-kuat. Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang paling dahsyat maknanya kecuali kata tetapi dan hanya. Karena kata tetapi dan hanya mampu membatalkan kalimat-kalimat di belakangnya. Contoh, kamu ganteng, kamu cantik, hanya bau. Begitu muncul kata hanya, batal Pak. Kamu cantik, badannya semampai, tasnya mahal, hanya jorok. Begitu muncul kata hanya Pak, batal Pak. Berapa banyak kita
Kita suka dengan berkatnya, tapi kita tidak suka dengan tantangannya. Karena selalu kita bilang, hanya Pak, mana mungkin Pak bisa diberkati. Mana mungkin Pak, hanya Pak saya nggak bisa. Mana mungkin Pak kita bisa dipulihkan. Mana mungkin Pak saya hanya orang biasa. Mana mungkin saya dipakai oleh Tuhan. Kata hanya Pak, lepaskan dari cara pandang saudara. Sebab bagi Tuhan gak ada satupun Pak yang tidak mungkin. Kita selalu melihat keadaan. Besar sih, berkat sih, susu sih, berlimpah, hanya. Berapa banyak kita ngalamin ketakutan hanya karena kata hanya. Itu persis Pak, 3 tahun yang lalu. Istri saya Pak, itu dari kecil gak pernah susah. Bisnis mertua saya itu banyak banget, pom bensin lah, restoran, segala. Pokoknya istri saya gak susah Pak. Tiba-tiba datang pendeta ganteng Pak, namanya David Derson ngajak nikah. Cuma yang gak enak, hanya gembel, itu aja. Ditolak Pak. Tapi itu proses buat saya. Anyway, saya dapat berkat 2 bulan ini Om. Dari staf di BNN, saya diberkati, saya diangkat jadi komisaris. Orang kalau ngelihat saya Pak, ngelihat berkatnya puncaknya, jangan Pak, jangan. Jangan lihat berkatnya, lihat bagaimana prosesnya. Jangan lihat bagaimana Daud jadi raja, tapi lihat bagaimana cara dia menghadapi Goliat. Karena setiap Goliat yang kita hadapi pasti membawa kita pada istana yang diberkati oleh Tuhan, sayang. Makanya mental itu mesti berubah. Setiap musuh, Goliat di depan mata kepala saudara untuk mempromosikan hidup saudara. Ada banyak kita gini Pak, percaya diberkati, amin Pak. Percaya diurapi, amin Pak. Percaya ngalamin berkat Tuhan, amin Pak. Hanya Pak. Orang Israel kayak begitu. Mentalnya kayak begitu. Mau berkatnya, gak suka dengan prosesnya. Makanya ketika mereka datang, mereka bawa hasil. Musa, ini loh hasilnya. Tanahnya subur. Kaya berlimpah, dengan susu dan madu. Hanya orangnya kuat-kuat. Di antara semua ketakutan Pak, satu orang ini yang tadi namanya Kaleb, dia bilang apa? Makanya seringkali kuat dan besar itu mampu melumpuhkan iman kita. Terus, ketika semua ketakutan, satu orang ini Pak, namanya Kaleb. Kita baca sama-sama saudara ya, 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Makanya kalau ketika saudara mengalami masalah, terkadang Tuhan tidak membereskan masalah saudara. Tuhan lebih dulu membereskan kondisi hatimu sayang. Kondisi hati ini Pak perlu ditenteramkan ketika kita ngalamin masalah. Ketika semuanya bilang begini, Musa di sana besar, Musa musuh raksasa. Musa kami ketakutan, Musa kita mati, Musa gak mungkin kita ke sana. Kaleb dia bangkit berdiri, dia coba tenteramkan hati bangsa itu. Karena menenteramkan hati Pak jauh lebih penting daripada menenteramkan hidup. Berapa banyak orang punya tapi hatinya gak pernah tentram dan bahagia. Saya belajar Pak Supra tentang masalah hati. Dari hal yang sederhana. Satu kali saya itu sama adik saya, kita itu lagi mau makan itu loh, pork ribs, itu rusuk babi. Salah satu tanda pertobatan adalah menikmati daging babi saudara, itu tanda pertobatan menurut saya. Itu di kawasan Blok M itu ada pork ribs, ada rusuk babinya, itu rusuk babinya enak banget. Nah, saya itu lagi sama adik saya. Tiba-tiba lagi nyetir, mobil Pak diserempet Pak, bruak diserempet. Ya kalau Betani Kendari sih jemaatnya begitu diserempet, puji Tuhan. Tabrak aja Pak lagi Pak. Gitu. Begitu mobil diserempet Pak, waduh saya keluar, selesai juga itu orang. Oh kita marah juga Pak, ya kan. Saya bilang, Bapak ini kok gimana Pak? Lampu merah Bapak terobos, Bapak sikat lagi mobil saya. Tuh lihat tuh mobilnya Pak hancur Pak. Nah hati saya udah rusak karena marah. Benar-benar rusak hari itu hati saya. Karena mobil diserempet, kegores, di depan itu agak penyok juga tuh. Hati saya udah marah-marah Pak, hati saya udah gak beres. Nah biasanya makan rusuk babi pork ribs di restoran itu biasanya enak. Bener, biasanya itu makan itu Pak, nikmat banget. Tapi gak tahu Pak hari itu,
Makan gak rasa apa-apa Pak. Enak, orang ngantri Pak. Itu salah satu saya suka itu mirip sama Nuris Bali itu. Orang itu kan ngantri untuk makan pork ribs. Tapi biasanya enak, kok hari itu gak enak. Makan Pak, begitu ngiris, yang saya lihat itu wajah orang itu. Itu, begitu ngiris itu. Begitu makan, kok rada gak enak ya. Saya sadar Pak, yang salah bukan makanannya. Yang salah adalah kondisi hati saya yang salah. Berapa banyak ketika kita punya masalah, masalahnya sebenarnya kecil. Tapi kita kebingungan karena kondisi hati kita salah. Betul gak? Makanya sebelum Tuhan menenteramkan keadaanmu, Tuhan lebih dulu menenteramkan keadaan hatimu. Karena Alkitab bilang begini Pak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar, makanya urusan kita Pak ada pada hati kita. Di antara semua ketakutan, Kaleb dia bilang begini, dia tentramkan hati bangsa itu. Dia bilang apa Pak? Di antara semua orang ketakutan, mati kita. Kita binasa, hancur kita, mampus lu. Kaleb dia bilang begini Pak, dia tentramkan hati bangsa itu. Terus katanya, tidak. Iman itu harus berani berkata tidak di tengah suara sumbang yang orang dengarkan di dalam hidup saudara. That's faith. Iman itu Pak harus berani berkata tidak di tengah-tengah omongan yang tidak membangun, bahkan omongan sampah bahkan. Ketika semuanya bilang begini, kita mati. Kalau maju di sana raksasa, kita pasti binasa. Tiba-tiba Kaleb bilang begini, satu orang Pak, tidak. 10 orang mereka pesimis. 10 orang imannya luntur karena melihat keadaan. Tapi satu orang ini dia bilang begini, tidak. Makanya kalau ada orang yang bilang begini, kamu gak mungkin diberkati, kamu gak mungkin sukses, saudara dijawab tidak. Aku percaya kalau Tuhan sudah berbicara maka akan memberkati hidupku. Iman itu begitu Pak. Jangan terus kemudian orang bilang begini, kamu itu gak mungkin diberkati, kamu itu gak mungkin dipakai oleh Tuhan. Lihat keadaan saudara bilang begini, iya. Kita sebenarnya tidak mungkin bisa diberkati Tuhan. Kita orang biasa, kita orang kecil. Berapa banyak iman dilumpuhkan karena omongan orang dan kita tidak batalkan. Saya gak peduli Pak dalam hidup. Tapi dalam hidup saya peduli. Saya tidak peduli dengan omongan orang, tapi saya peduli dengan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada satupun Pak yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah bicara, gak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan berkata memberkati saudara, tidak akan ada satupun yang bisa merendahkan hidup saudara. Makanya hidup itu dengar apa kata Tuhan, bukan apa yang orang katakan. Dengerin Tuhan, that's it Pak. Coba, kalau istri saya Pak, gak dengerin Tuhan, hari ini gak mungkin punya suami seganteng David Herson Pak. Itu. Makanya dengerin Tuhan. Kalau gak dengerin Tuhan Pak, maka kita akan dengar suara yang sumbang. Berapa banyak suara yang sumbang itu melumpuhkan iman kita. Satu kali di Kana, terjadi perkawinan di Kana ya kan. Nah, sementara lagi perjamuan tuh, minum tuh, tiba-tiba anggur habis. Ketika anggur habis, Ibu Yesus datang kepada Yesus. That's faith, that's faith, that's my faith, that's my faith. Ibu Yesus datang kepada Yesus. Sus, ya Ma, mereka kehabisan anggur. Ya kan? Yesus jawab, ada kalimat yang saya suka Pak Gembala. Yesus bilang begini, mau apa ibu saatku belum tiba, betul? Betul kan? Coba, Tuhan bilang begini, saatku belum tiba. Kalau Maria, mamanya denger Yesus, Yesus bilang begini, mau apa engkau ibu? Mama kan kenal banget anaknya kan. Mamanya itu tahu nih Yesus ini anakku ini, dia bisa buat mujizat. Ketika orang laporan ke Maria, Bu, Mar. Kita kehabisan anggur, Mar. Tenang bos, tenang dulu. Habis ya anggur ya, tenang. Dia datang sama Yesus. Sus, ya Ma, mereka kehabisan anggur. Tahu gak Yesus bilang apa? Ini kalimat ini nampar kita Pak. Saatku belum tiba. Betul gak? Ketika Yesus bilang saatku belum tiba. Kalau kita jadi Maria apa? Ketika Yesus bilang begini, Ma,
saatku belum tiba. Maka Maria akan datang dan bilang begini, maaf ya, anakku bilang saatnya belum tiba. Tapi saya suka, berapa banyak kita yang selalu percaya dan kita nyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi ada satu hal Pak, waktu Tuhan memang yang terbaik. Tapi waktu Tuhan terkadang ngikutin Pak ketika Tuhan lihat kita siap. Jangan ngomong waktu Tuhan yang terbaik, padahal saudara tidak jadi pribadi yang terbaik. Aduh, jadi bukan waktu Tuhannya Pak, kesiapan kita. Oh ini jemaat Betani ini, aduh. Trust me, saudara. Kalau saya jadi Yesus, kalau saya jadi Maria, Yesus kan bilang, saatku belum tiba. Kira-kira jawaban itu Yesus akan buat mujizat gak? Nah, saudara, come on. Kalau Yesus bilang begini, dia kan minta mujizat kan? Maria minta mujizat kan? Maria bilang begini, ibu, Sus, mereka kehabisan anggur, Sus. Terus kemudian Yesus bilang begini, ibu, saatku belum tiba. Kira-kira perkataan Yesus itu saatku belum tiba, harusnya buat mujizat atau belum? Belum Pak. Saya mau tanya, akhirnya Yesus buat mujizat gak? Kok Tuhan gak konsisten? Bukan gak konsisten Pak. Tuhan pakai kalimat itu untuk melihat seberapa mereka mau tentang mujizat. Karena pada faktanya adalah ketika Yesus bilang begini, Bu, saatku belum tiba. Maria bilang begini, Maria, kalian isi ya tempayan ini dengan air. Ya Maria, ibu-ibu kendarilah kira-kira gitu. Isi tempayan ini dengan air. Coba, ketika Maria bilang begini, isi tempayan dengan air. Terus kita jadi pelayannya Pak. Kita akan bilang apa sama Maria? Bu, maaf Bu. Kita butuh anggur Bu, gak butuh air loh Bu. Betul gak? Betul gak? Yang habis apa? Yang disuruh isi apa? Masuk di kepala gak? Makanya jangan masukkan Tuhan di kepala saudara, jebol otakmu sayang. Mereka kehabisan anggur, tapi Yesus bilang begini, isi tempayan dengan air. Untungnya Pak, pelayan itu taat. Makanya untuk saudara sampai pada mujizat, lakukan satu hal ini, taat. Tuh. Taat aja Pak. Begitu diisi air, kalau saya jadi pelayan-pelayan itu, Bu, gak salah Bu anaknya Bu. Bu, anaknya udah minum obat Bu? Udah. Bu, kita kehabisan anggur loh. Coba kalau pelayan itu jemaat Betani Kendari lah. Maaf ya tante ya. Tante, kita butuh anggur tante, kita gak butuh air loh tante. Dijawablah sama mamanya Yesus, tidak Ci, kau taat saja Ci kau. Oh, saya gak bisa. Masa harus taat ke sesuatu yang gak mungkin? Tidak Mi, taat saja kau Mi. Gak ada perdebatan Pak. Antara Mama Yesus dengan pelayan di situ. Saya suka. Makanya iman itu gak ada perdebatan. Iman itu adanya ketaatan. Aduh, iman itu gak usah ada perdebatan. Karena iman itu hubungannya pada ketaatan. Coba, saudara nonton gak film His Only Son? Nonton? Enggak, kentara kayaknya drama-drama Korea yang saudara tonton. Saya waktu nonton film His Only Son, saya suka. Ketika Tuhan bilang begini, Abraham ambil anakmu. Dia gak banyak tanya Pak, padahal dia tahu bahwa anaknya itu harus dipersembahkan. Dia taat saja. Hasil dari sebuah ketaatan Abraham, muncul satu nama Tuhan, namanya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Makanya kalau saudara mau Tuhan menyediakan hidupmu, taat saja sama Tuhan. Aduh, tepuk tangan dong buat Tuhan. Aduh, come on. Saudara tahu gak hasil dari ketaatan dari Maria, dan dia bilang kepada pelayan-pelayannya, isi tempayan dengan air. Begitu mereka cedok Pak, air itu berubah jadi apa? Salah. Di Israel ada 3 jenis anggur. Boleh sih air itu jadi anggur, tapi jangan-jangan anggurnya sepet atau pahit. Pak, anggur yang diubah oleh Yesus bukan sekedar anggur. Makanya saudara harus lengkap. Ketika pelayan-pelayan itu taat kepada Yesus, maka air itu tidak berubah jadi anggur, tapi air itu berubah jadi anggur yang terbaik. Hasil dari sebuah ketaatan Pak, selalu berkat yang terbaik.
Makanya hari itu, ketika Yosua dia bilang begini, dia tentramkan hati bangsa itu, dia bilang begini, tidak. Apa saudara? Kita akan maju. Apa? Kita akan maju. Duh. Hidup Indonesia maju. Haleluya. Pak, di antara semua omongan, kita habis, kita mati, kita hancur. Tiba-tiba, Kaleb bilang begini, enggak, kita akan maju. Iman Pak, enggak akan pernah mundur sekalipun tantangannya hebat. Karena iman, sekalipun ada tantangan, tetap maju untuk menghadapinya. Oh ya, dia bilang begini, enggak, kita maju. Duh. Makanya iman Pak, gak usah lihat masalah, lihat berkat di balik masalah. Ketika dia bilang begini, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Tadi 2 lagu tadi saya suka itu. Kita baca sama-sama. Sebab Alkitab bilang begini Pak, kita pasti akan mengalahkannya. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada kepastian dalam hidupnya. Di antara semua takut, Musa, kami mati, kami hancur. Gak mungkin, raksasanya besar. Lihatnya pakai kacamata hitam, besar semua. Besar, hitam, kita hancur. Gak mungkin kita masuk. Kita pasti binasa. Ngelihatnya hitam semua. Kaleb dia pakai matanya dengan jelas, dia bilang begini, enggak, kita akan maju. Karena orang yang maju, pasti dia akan mengalahkannya. Saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, tetap maju bersama dengan Tuhan. Dan raihlah kemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara mau tahu nggak jumlah dari 12 orang? Berapa orang yang setuju dengan yang tidak setuju? Berapa orang yang suaranya positif, pasti menang. Dengan berapa orang yang suaranya negatif terus. Coba bukakan di antara 12 orang ini. That's it. Saudara bisa lihat, tuh. Pak, ini cuma 2 orang Pak. Yosua dan Kaleb. Ketika diutus 12 pengintai, 12-nya bawa hasil. Ini loh kita diberkati. Ini loh kita ngalamin berkat Tuhan. Tapi Pak, ketika 2 orang ini bilang begini, enggak. 10 orang Pak, dia bilang begini, musuhnya besar. Kita mati, kita binasa. Gak mungkin kita menang. Tapi 2 orang ini, enggak. Kita akan maju. Kita pasti akan mengalahkannya. Ini nama-nama orang ini. Orang 10 orang ini. Mereka tiap hari dengan Musa, tapi imannya gak seperti Musa. Ini namanya nih. Samua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amil. Ini nama-nama orang Kendari nih. Ya, kalau enggak Kolaka lah, Konawe lah kira-kira. Setur, Nabi, Guel. Saudara bayangkan 10 orang. Mereka bilang begini, kita pasti mati, kita gak mungkin diberkati, kita hancur, kita binasa, raksasa. Tapi 2 orang ini dia pakai mulutnya, dia bilang ini, enggak, kita maju, kita pasti akan mengalahkannya. Orang yang kenal Tuhan Pak, pasti hidupnya mau maju dan ada kepastian iman di dalam kemenangan. Aduh, tepuk tangan buat Tuhan. Pada akhirnya, that's what I love. Ketika 2 orang ini Pak, berhasil mempengaruhi ribuan, bahkan jutaan orang Israel. Mereka bilang begini, enggak, kita maju. Iman mereka bangkit Pak. Ketika 2 orang ini bilang begini, kita maju. Cuma ada pertanyaan mereka, bagaimana cara kita mengalahkannya? Yosua tanya sama Tuhan. Saya suka bagian ini. Ketika Yosua tanya sama Tuhan, Tuhan, di sana raksasa. Ada tembok yang tebal Tuhan. Namanya tembok Yeriko. Bagaimana cara aku mengalahkannya? Tanyalah pada Dora. Ketika dia tanya sama Tuhan, tahu nggak Tuhan bilang apa? Kelilingi tembok itu dan kamu diam saja. Tidak semua peperangan itu begini. Hancurkan! Maju! Enggak Pak. Tidak semuanya doa yang menggetarkan surga itu doa yang teriak-teriak, Tuhan Bapa kami di surga. Zaman sekarang itu banyak orang kalau berdoa, semua orang dengar tapi Tuhan gak dengar Pak.
Makanya doa yang paling benar itu ketika orang lain gak dengar, tapi didengar sama Tuhan. Ketika mereka tahu bagaimana mereka harus masuk ke tembok Yeriko, tiba-tiba mereka masuk ke Yeriko, tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu kelilingi saja dan kamu diam. Ini paling repot Pak buat manusia, disuruh diam. Saudara bisa bayangin gak? Tuhan, biasanya Tuhan, di kamus pertempuran tidak ada peperangan itu dengan kata diam. Betul gak? Gak ada satupun Pak, yang namanya pertempuran angkat senjata. Tapi Tuhan bilang begini, enggak, diam. Saudara bisa bayangin gak? Kelilingi tembok Yeriko hari pertama nih. Kelilingin Pak, itu kelilingin. Hari pertama dikelilingi, terus orang Yeriko dari atas ngeliat, lu ngapain lu? Tiba-tiba orang Yeriko ngambil batu, dilempar kepalanya orang Israel, puk. Mereka boleh bersuara enggak? Enggak boleh Pak. Kelilingin lagi. Hari kedua disuruh diam lagi. Begitu hari kedua diam lagi. Ketemu ibu-ibu Manado yang enggak bertobat. Ngana bikin apa? Ngana so begitu, ngana so nyak layak sama Tuhan. Kita lihat ngana so berdosa ngana. Kita Pak. Coba. Berapa banyak kita ketika kita disakiti, kita nggak bisa melakukan satu ini. Diam. Trust me. When you just keep quiet. Ketika saudara diam. Tuhan yang akan bicara buat saudara. Pemain musik maju ke depan. Ketika mereka kelilingi Pak. Mereka disuruh diam. Susah Pak ngekang ini Pak. Makanya orang Israel kalahnya itu di urusan satu ini. Mulut. Dia suka menggerutu sama Musa. Musa kami lapar Musa. Lo lupa. Laut terbelah bos. Musa kami haus. Lo lupa. Musa ketok batu. Keluar Pak. Coca-Cola, Fanta ada semua Pak. Terus kemudian mereka bilang begini. Musa kami mati Musa. Kami mati Musa. Makanya ada satu hal yang paling tepat yang saudara harus lakukan. Ketika saudara ngalamin persoalan, apa itu? Diam. Di antara semua 10-10-nya, bukain lagi 10-10 orang tadi. Semua ngomong, kita mati, kita binasa, kita hancur, kita nggak mungkin menang, mustahil. Kaleb bilang begini, gak, kita maju, kita pasti mengalahkannya. Pertanyaannya, mengalahkannya dengan cara apa? Caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan bukan angkat senjata Pak. Tidak selamanya angkat senjata itu benar. Karena senjata itu buatan manusia. Tapi kalau orang angkat senjata, dia perang, dia menang. Dia akan bilang begini, kok bisa mengalami kemenangan? Dia karena senjataku terbaik, karena pedangku terbaik. Tapi kalau Tuhan suruh mereka diam dan mereka menang, Tuhan mau tunjukkan kamu menang. Bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang buat kamu. Orang yang diam, Tuhan akan berperang untuk hidupnya dia. Sampai kemudian hari ke-7 Pak. Di masa menanti ke-7 hari, Tuhan bilang lewat Musa, this is the last. Ketika kalian kelilingi, yang terakhir harus kalian lakukan apa Tuhan? Kamu teriak. Saudara pikir teriakannya biasa? Gak mungkin Pak. Mereka teriak Pak. Mereka kumpulkan selama 7 hari. Terus kemudian hari ke-7 mereka teriak. Mampis. Enggak Pak. Kekuatan iman gak ada Pak yang setengah-setengah. Kekuatan iman Pak. Itu kepastian. Mereka tunggu hari pertama. Hari kedua Pak. Ditimbuk batu. Celuk. Dilempar, puk, kurang ajar kamu tidak, boom, diludahin. Mereka bilang, terus satunya bilang begini kan, satunya kan orang kan kadang suka di samping ngomporin kan. Mereka nggak boleh bersuara. Hari ketiga, gak cuma sehari 2 hari. Hari ketiga mereka kelilingin lagi.
di atas, kamu ngapain? Kamu orang gila ya? Katanya percaya Tuhan. Mana suaranya? Dia tahan. Keempat, kelima, keenam. Dan hari terakhir Pak, ketika mereka teriak. Tuhan yang bicara. Tahu nggak yang Tuhan bicarakan apa? Tuhan bicara kemenangan. Tembok Yeriko yang setebal itu Pak, runtuh karena ketaatan. Ini yang saya percaya. Ketaatan hidupmu akan meruntuhkan tembok-tembok masalahmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Tentunya kesaksian tersebut sudah menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dengarkan firman Tuhan setiap hari dan kesaksian dari orang-orang yang mengalami Tuhan. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.